Halo semuanya, saya Sakin. Saya Andi. Balik lagi di Cinematic Cinema Analytic. Oke. Kita hari ini mau review film baru di Netflix nih ya. Cukup membanggakan ya. Wih. Karena jadi film yang original Netflix dan Indonesia, secara cast sendiri filmnya juga sangat-sangat bertabur bintang nih. bintang walaupun ini ya mungkin sebagian penonton yang muda-muda tertariknya sama si ininya Ya, sama si terutama cewek ya. Iqbal Ramadan yang sempat booming karena Dilan. Ya, Dilan. tapi di film ini menampilkan cast-cast yang sangat luar biasa. Iya. Filmnya apa judulnya Mas Agil? Ali dan Ratu-Ratu Queens. Kenapa Ratu-Ratu Queens? Ya karena mereka di Queens, Ya. New York ya. Sempat bingung ya kenapa judulnya Ratu-Ratu Queens, padahal Ratu-Ratu Queens. Ratu ya Queens gitu. Ternyata mereka ada di Queens di Ada New di York. Queens, Mengambil setting di New York dan cukup berhasil menunjukkan sisi lain dari New York yang Betul. karena Queens sendiri di daerah yang cukup banyak imigran. Ya, banyak imigran. Dan itu terpotret cukup apik ya, banyak orang imigran Indonesia, ada yang Timur Tengah juga, dan itu cukup digambar cukup baik dan banyak promosinya juga ya. Produk placementnya gila ini. Jenius banget lah filmnya pokoknya. Jenius banget filmnya. Ya karena juga film yang salah satu film original jadinya banyak sponsor, wajar lah. Iya, Dan wajar lah. sebagai film cukup berhasil ya memberikan iya. warna tersendiri karena jarang film Indonesia yang syuting di luar tuh menonjolkannya ke cerita, tapi ini kan banyak tonjolnya lebih ke kotanya, terus bagaimana hiruk pikuk kotanya Iya. gitu. Ini mah jarang-jarang ada, Ini tapi mah memang bener-bener iya gimana ya, lebih dominan on ke track gitu. porsi ceritanya gitu daripada mengesut keindahan New Yorknya. Ke Cast ya, yang sangat-sangat wah gila sih gila. ini. Yang pertama ada Ali ya. Ali si Iqbal Ramadan nih. Terus ada Jamilo. Ada Jamilo. Siapa Si nih? Ibnu Jamil. Ibnu Ibnu Jamil. Bapaknya ya. Ya, walaupun cuma sedikit Segelintiran tapi doang cukup nih. memberikan ini sih sentuhan yang berbeda ke film. Terus Iya. ada Marisa Anita. Marisa Anita sebagai Ibu sebagai Ali. Ibunya Ali. Terus ada Asri Welas biasa sebagai bonek dia di sini. Terus ada Nirina Zubir Iya. sebagai Party. Party. Terus ada Tingkah Banggabean cukup mengejutkan. Tingkah aku. Banggabean di Dia Project cukup Pop ya. ini sih actingnya cukup Bagus ya, memukau ya gitu. apalagi Jadi seorang ibu yang protektif ya. gitu. Terus ada Happy Happy Salma, ini juga sebagai mengagetkan nih. Cinta namanya. ibu tukang pijet di New York ya. Terus ada ini Aurora Ribeiro sebagai sebenarnya cukup memberi warna ya, walaupun menurutku beberapa dialog cukup mengganggu karena dia ngomongnya bahasa Inggris gitu. Ya, bahasa Inggrisnya nggak Amerika banget. Nggak Amerika banget gitu kan. Jadi ya tapi Sorry ya. tapi oke. Tapi oke sih, tapi oke. Terus ya ada Cut Mini ini. Cut Mini ya. Chris favorit saya lah gitu. Ini walaupun sebagai bude yang ini ya, bude juga protektif juga. Dan Bayuska Skak anaknya nih. memberikan warna dan sedikit promosi di film ini. Kalau dari cast sendiri kayak film ini emang udah nggak perlu ditanyakan lagi ya, karena emang castnya mahal juga sih castnya ini. castnya mahal, dan ini film original Netflix yang keberapa nggak tahu buat Indonesia, dan cukup berhasil sih untuk mendeliver setiap karakternya, walaupun kayak terkesan perannya tuh kecil-kecil tapi manis gitu loh. Ibaratnya Jadi menurutku sih pace-nya itu ya cepat, pet gitu, tapi ini tapi on point semuanya On point, gitu. Biasanya kan kita kalau nonton film drama yang pace-nya cepat itu kayaknya emang Jarang. nggak ada development karakter yang bagus, Iya. tapi ini bener-bener on point semuanya gitu. Aku ngerasanya sih gitu ya dia. Walaupun si Aurora Ribeiro sempat hilang di beberapa adegan sih. Ya, Dan itu cukup ya, walaupun dia jadi gong di akhir filmnya tapi cukup aneh juga gitu kenapa. Ya tapi itu nggak apa-apa sih, masih bisa ibarat dimaafkan. martabak tuh itu kayak kacang aja, dikit tapi kerasa gitu loh. Iya, jadi yang bukan tempelan sih nyebutnya apa ya? Sedikit tapi manis lah nyebutnya. Oke, langsung ke cerita ya. Oke, menceritakan si Ali sebagai anak yang suka menggambar dan bernyanyi. Oh enggak. Nggak bernyanyi cuy. Akhirnya ibunya ini punya mimpi untuk menjadi pemain jazz ya, musik jazz ke Amerika. Akhirnya setelah perdebatan panjang dengan si Jamilo, Jamilo, ibunya ini pergilah ke Amerika sana. Time skip, akhirnya si Ali ini tinggal sama bapaknya ya. Tinggal sama bapaknya. Si Ibnu Jamil, akhirnya karena sesuatu hal akhirnya terjadi sebuah pertengkaran ya yang cukup menyakitkan gitu. Mending kamu nggak usah balik gitu pokoknya. Iya. Mending kamu nggak usah balik Ya akhirnya. udah kamu nggak usah pulang. Iya. Ya cowok kalau ngambek gitu sih ya kayaknya. Iya, ya enggak sih aku. Cowok nggak pernah ngambek, Pak. Bapakku gitu sih, Pak. Oke. Akhirnya mereka seperti berpisah ya. Walaupun aku nggak tahu sih diceritakan berpisah apa enggak. Akhirnya berpisah, akhirnya si
Ali ini udah gede tanpa pernah tahu Lulus SMA ya. Dia nggak pernah tahu ibunya di mana, bapaknya juga habis meninggal. Dia akhirnya memutuskan untuk Pergi ke Amerika mencari ibunya. dengan nekat tanpa restu keluarga ya. Haji ini. Iya Haji. Ali ini Haji gitu kan. Dia, aku nggak mau pergi ke Amerika, nggak usah, ibumu tuh nggak urus gitu. Jangan makan babi, banyak-banyak. Banyak itu lah. Banyak-banyak apa ya? Bener-bener anak yang dididik di keluarga Indonesia banget gitu loh. Kalau keluar negeri itu bukan masalah punya paspor apa enggak, tapi jangan makan babi ya penting. Pokoknya bagaimana si Ali itu tidak meninggalkan budaya yang sudah dibangun sama budenya ini ya, si Sukmini ini ya. Iya, akhirnya dia ke Amerika bertemulah dengan Ratu-Ratu Queens ini sambil mencari ibunya. Nah, dan kebetulan Ratu-Ratu Queens ini orang Indonesia juga. Dan ya kalau tonton aja lah. Iya, tonton aja lah ya kalau di ini secara cerita mungkin ini bakal panjang banget jadi nanti karena 2 jam itu nggak kerasa sih nonton. Nggak kerasa nontonnya. Soalnya ini benar-benar bagus ya. Development karakternya tuh sayang aja kalau kita ceritain semuanya gitu. Iya. Oke, ke pro kontra ya. Kalau pronya mungkin pace cerita sih ya. Ini cepet tapi on point semua gitu. Jadi setiap karakter tuh nggak ada yang dia sia-siain. Bener-bener dikasih tahu walaupun sedikit ininya. Developmentnya sedikit banget gitu. Tapi jelas gitu di aku tuh nih. Jadi karakter-karakter di sini tuh dapat development yang bener-bener fair sih ya bisa dibilang begitu. Jadi kita nggak terganggu gitu dengan karakter ini tuh siapa tuh nggak terganggu gitu. Ceritanya bener-bener gimana ya, on track gitu loh. Ya. Jadi enak diikutinya gitu loh. Sedikit keluhanku ya mungkin ya, karena emang developernya bagus, tapi secara plot tuh kayak nggak memberikan apa-apa gitu. Ya karena emang plot si para ratu ini dianggap sebagai rumah ya di sini. Kau mau bangsat kayak apapun, mau kamu berbuat apapun, yang pasti kamu bisa pulang kapan aja ya. Itu yang digambarkan oleh Ratu-Ratu Queen ini gitu. Tapi itu kayak dia di plot tuh kayak nggak ada bagiannya gitu. Walaupun secara development emang terbangun ya. Jadi kayak terkesannya kayak tempelan yang manis aja. Ada rasanya tapi nggak berpengaruh ke bentuknya gitu. Iya, itu keluhan dikit sih memang ya. Setuju juga sih. Tapi masih oke sih ya. Masih oke. Karena emang banyak joke-joke yang relevan. Terus ya kalau orang Indonesia di sana paling jadi copet ya. Nekat ya jadi copet gitu jadi kan. Copet. Iya, ini salah satu film yang emang pasti bagus sih menurutku karena dan pasti relevan ke banyak orang karena pertama joke-nya Indonesia banget. Betul. Yang kedua asli welas. Nah, itu yang bikin gongnya di komedi tuh si ini ya. Ditambah perannya dia juga bisa dibilang bad guy lah gitu. Ya, tipikal bonek lah ya. Oh, tipikal kita banget lah, orang Indonesia banget lah, terabas gitu. Indonesia banget, tapi kan intinya nih film ini nih kayak apa ya, dibilang Haji iya, Minari juga iya. Ya. Bagaimana cara orang Indonesia mengejar American Dream di sana gitu kan. Betul. Sinematografi juga cukup menolong ya karena ini yang bangun cerita kan Gina Esnur. Ya. Gina Esnur tuh yang bikin 2 garis biru kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi aja di kolom komentar ya. Dan warnanya juga aku sangat suka nih. Warna film itu kayak aku nonton film Korea gitu loh. Gitu. Itu aku suka banget. Mungkin sedikit keluhan di sinematografi mungkin ini ya. Aku nggak tahu ini karena mungkin titipan sponsor atau apa. Terus ada sebagian kayak ngerasa direkam pakai HP gitu kan. Oh iya. Itu oke lah karena ini kan industri ya. Ya itu dari visinya sih itu kali ya, si ini industri. Ali, jadi aku ngerasa ini kayak kameranya HP ya. Ini Samsung apa ya? Iya, iklan Samsung apa memang, ya gitu. Memang beberapa ada. Ya. Jadi kayak rasanya tuh oke sih tapi ya kayak kadang tuh jadi kayak tone yang berbeda aja gitu kan. Ya Jumpy itu. Masih bagus sih walaupun ada yang lebih jelek lagi gitu. Kadang cuma dikasih frame itu aja kan, baterai sama itu kan. Ini masih mending HP beneran. Jadi keautentikannya tuh kerasa walaupun waktu di bagian akhir karena si Ali ini bikin sesuatu gitu lihat video itu jadi agak aneh gitu. Tapi masih oke. Secara cerita film ini bener-bener bisa membangun jiwa sih. Membangun jiwa gitu. Maksudnya buat kalian yang sering goyah pencarian jati diri, film ini cocok banget. Dan ini tuh sebenarnya alurnya tuh sama kayak film Shazam sih. Di Shazam kan ada scene sih. Ya intinya bahwa nggak semua ibu tuh baik. Not every mom in the world is good gitu. Iya, tema yang diangkat juga cukup beda ya. Kalau biasanya kehilangan cewek disusulin ke Amerika, ini kehilangan ibu susulin ke Amerika gitu. Ini juga jarang di film-film Indonesia, cukup berani dan ya setelah kemarin Looping gitu kan. Oh iya. Sekarang ada film yang cukup berani mengangkat tema seperti itu. Mbak Gina Esnur tuh kayak gitu. 2 garis gitu kan kita bisa lihat yang serupa tuh IQ Cutthroat gitu ya. Iya. Ya walaupun itu udah banyak di luar sana tapi kan di Indonesia jarang gitu. Jarang kalau di Indonesia, benar sih. Cukup sukses ya. Cukup sukses kalau dari segi cerita. Kalau kontra lah. Kalau pro udah banyak banget untuk pro-nya ya. Sinematografi, cerita ini sangat on point semua. Kemarin semua orang review bagus gitu kan. Aku pun setuju gitu. Walaupun nggak dapat goodie bag dari Ali dan RRG-nya. Nanti di mention di Twitter lah yang dikasih. Oke, kalau kontra ya.
agak rancangannya agak mengganggu sih ya. Pet gitu. Alurnya tuh pet. Ya, Jadi kita apalagi di opening ya. cukup jumpy gitu. Jumpy kayaknya. Ada bagian dia kecil, tiba-tiba dia bikin video, dia kecil, terus tiba-tiba rapat keluarga berangkat itu nggak nyampe sekitar 15 menit loh untuk opening movie, dan kita udah tahu kalau itu sinopsisnya. Setelah itu ya udah itu filmnya gitu. Ya, dan dia membangun bahwa si Cut Mini itu adalah budenya tuh kayak brek gitu. Ya. Nyoh, Cut Mini ki budenya si Ali. Ya, dan kita juga dari mana gitu. Kok ini kok Bayu Skak malah. Kok ada Bayu Skak gitu. Kayak terkesan di brek gitu, plotnya tuh kayak digituin gitu. Walaupun memang development karakternya tidak mengganggu gitu. Ya pokoknya setiap scene yang kecil-kecil itu inilah mewakili kepribadian tiap karakter yang ada di sini ya. Walaupun secara plot ya itu nggak kayak cuma lewat aja. Kayak ada adegan si Tika Panggabean waktu pakai ini masker sama Iqbal tuh kan nggak menggambarkan apa-apa sebenarnya untuk plot ya. Itu tapi hanya memberi warna. Iya, memberi warna. Dan apa ya, kita tahu kalau si Tika Panggabean ini seorang ibu yang ternyata peduli juga sama Iqbal walaupun dia protektif sama anaknya gitu. Walaupun terkesan cuek ya, sama si Iqbal gitu. Tuh bener-bener gimana ya. Iqbalnya kan suka sama anaknya juga. Iya, si Ribeiro nih. Itulah. Ya mungkin gitu aja sih ya kayaknya. Karena kontranya juga kita juga bingung. Salah satu kontra hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Ya aku cenderung menikmati ceritanya dan alurnya sih. Walaupun ada sedikit scene-scene yang jumpy memang ya. Bener. Ya itu menjadi kontra yang sangat tinggi sih di sini. Kalau kontra sih memang nggak bisa dikontra karena nggak bisa dikontra. Film yang nggak bisa jelek kayaknya. Pertama pemerannya Iqbal. Nanti diserang haters ya kan. Ibunya Marisa Anita. Aduh. Ini sudah langganan jadi ibu kayaknya. Iya. Di film Gundala jadi ibu. Iya, di film Omnibus itu juga jadi ibu. Walaupun gembel gitu kan. Iya. Ya, film yang bagus lah untuk ditonton di akhir pekan nanti ya. Kemarin kita nonton film horor, nonton film action, sekarang dikasih makan lah. Iya. Hatinya sama jiwanya biar lebih manusiawi lagi kan. Biar tahu sekitar gitu kan. Coba jangan cuma tabrak-tabrakan aja. Iya. Dan yang lebih penting aktingnya Iqbal Ramadan di sini evolve. Ya benar. Aku merasakan dia bukan Dilan, dan karena waktu nonton meninggalkan peran itu ya. Iya, waktu nonton itu Bumi Manusia itu aku ngerasa ini masih Dilan, tapi saat di film ini dia kayak berusaha untuk mengkaku-kakukan badan ya. Walaupun itu terlihat dengan jelas, tapi aku salut dengan effortnya sih. Dia betul. Ada bagian dia di mana kayak coba untuk jadi seorang nerd yang cengok gitu. Cengok itu apa ya? Cengok lolo lah gitu. Ya seperti itulah ya. Jadi Iqbal salut lah. Aktingnya sudah evolve dan sudah makin bagus lah gitu. Kita tunggu nanti di Menculik Raden Saleh. Ya, kayaknya itu juga salah satu film yang promising ya. Iya. Dari Visinema. Bertabur bintang juga nih, ada Angga Yunanda juga ya. Ya semoga Visinema membayar kesalahannya setelah Tarian Lengger Maut, Tarian Lengger Dahsyat lah ya. Oke, skor. Oke, kalau dari aku, Ali dan Ratu Queens ini memiliki cerita yang sangat bagus, cukup bagus, alur yang berani gitu, dan scene-scene yang niat gitu, set-set yang niat. Ini kan mereka ke New York semua ya, dan ada satu adegan bocor nih, aku lupa nih. Kamera tuh gini nih. Ada orang jalan, dia menghindari kamera gitu. Ada loh itu. Kalau kalian jeli ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih itu. Ya, oke lah ya. Karena itu syutingnya kan di luar negeri, susah izinnya Pak. Susah izin. Iya, di kondisi kan susah. Iya. Ya mungkin kalau untuk keseluruhan yang sudah aku sampaikan tadi, mungkin 7,8 aja. 7,8. Kenapa 7,8? 7,8. Oke. Karena ya again ini alurnya masih bisa aku tebak sendiri kayaknya. Kayaknya ya. Kurang srek ya dia. Kurang srek di ini di endingnya gitu. Kayak wah ini sih udah nunjukin bahwa si ibunya tuh bangsat gitu. Jadi ya mungkin 7,8 fair sih ya menurutku. Kayaknya ya bagus tapi belum ada yang bikin aku gitu. Ini tuh mesin ngawas ngalah sengalung ngas bagawin lah nyukmil lagi. Ya, tonton sendiri aja ya. Kalau dari aku sih segitu. Kalau dari aku sih kayaknya 8 lah ya. 8. Aku tumben berani ngasih tinggi karena yang pertama film ini cukup berani mengangkat tema ini ya, ibu bangsa tadi itu. Menurut sebagian orang, tapi menurutku itu opsi. Karena ibunya juga nggak punya pilihan juga. Dia nggak mengulang kesalahan yang sama waktu ninggalin Iqbal gitu. Keberanian para cast-nya untuk bermain di zona nyaman gitu. Aku merasa si Nirina Zubir tuh nggak kayak lihat Nirina Zubir di film-film biasanya waktu zaman Cablak biasanya kalau di zaman Hurt
sama di apa Get Married kan dia benar-benar cewek yang cerewet gitu lah ya. atau mungkin karena juga udah tua juga, dan aku masih entah kenapa sampai sekarang lihat Astri Welas nangis tuh jadi kayak sedih gitu. Wah iya ya. Tapi yang poin utamaku ada di cerita, pesan moral sama keberanian sutradara untuk ngangkat tema yang mungkin jarang di film-film Indonesia sih. Iya. Jadi mungkin 8 nilai yang fair buat Ali dan Ratu Queen. Iya. Salah satu film yang wajib ditonton di bulan ini ya. Ya, ini ya walaupun nilaiku nggak segede Andi tapi memang ini sangat worth it ditonton Ya, sih untuk keluarga. Oke, mungkin segitu aja dulu dari kita untuk review Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ini dikasih hints juga nih ya, kayaknya ada film kedua. Iya, ada sequel potensialnya sangat gede. Sangat gede ya. Apalagi prequel ya, mungkin ceritain si Queen-Queennya ini kayak si ini apa namanya tuh? Susah sinyal. Bukan yang ada lagu Imperfect ya. Mirip ya. Ini mirip ya. Jadi ya semoga ada sequelnya karena Ali baru dimulai petualangan. Oke lah, mungkin itu aja Mungkin berlanjut review kali ini. Semoga menjadi tuntunan untuk memilih tontonan Yang bijak. dan tetap dukung film Indonesia karena banyak film Indonesia yang bagus. Jangan anti ke bioskop karena bioskop juga udah buka walaupun harganya tetap mahal. dulu 15.000 25, sekarang udah 35. 35 lagi ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen di kolom komentar. Dan dukung kami juga di channel kita yang lain di PG Studios Music untuk cover-cover musik dan nyanyi-nyanyi yang lain. Gitu Oke, ya. akhir kata saya Iqbal Ramadan. Saya di Kapang Ngabean. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciu.